Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa dulu ya anak-anak, dipimpin oleh Katri. Ayo Katri. Duduk di tempat, siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, hari ini Bu Iva akan mengabsen kalian dulu ya. Yang pertama Katri Susanti. Hadir, Bu. Yang kedua Sinta Rahmawati. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir ya pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Iva. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Nah, biar kita lebih semangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri bersama-sama. Oke? Oke, Bu Iva. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 3 pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, supaya kalian dapat mempelajari keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia dengan baik. Yang kedua, supaya kalian dapat merencanakan kegiatan dengan memanfaatkan keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi dengan baik. Yang ketiga, supaya kalian mengenal dan memahami sifat dan volume dari bangun ruang dan tabung kerucut dengan baik dan benar. Yang keempat, supaya kalian dapat menyimpulkan bagaimana cara memecahkan masalah yang berkaitan dengan sifat dan volume dari bangun ruang, tabung, dan kerucut dengan baik dan benar. Yang kelima, supaya kalian dapat menjelaskan tentang embalase sebagai bentuk identitas sebuah produk usaha secara tepat. Dan yang keenam, supaya kalian dapat merancang embalase sebagai identitas sebuah produk usaha secara kreatif dan imajinatif. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana sikap dan prinsip seorang pengusaha, pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN, pengertian medan magnet, dan cara mengisi formulir pengiriman barang. Sekarang kita akan belajar tentang berwirausaha. Ketika berwirausaha, kita membutuhkan apa anak-anak? Modal usaha dan ketekunan serta kreativitas. Ya, pintar. Seperti kisah Man dan teman-temannya. Dibuka buku kalian di halaman 131 sampai 132 ya anak-anak. Sudah? Sudah, Bu. Nah, mereka tekun mencari uang dengan kreativitasnya dalam membuat apa? Gelang yang berasal dari benang untuk dijual kepada para wisatawan. Penghasilan dari jualannya ia gunakan untuk menambah uang jajan dan membeli alat sekolah. Siapa di antara kalian yang berani maju ke depan untuk menceritakan pengalaman pribadi, teman, atau anggota keluarga kalian yang berprofesi sebagai wirausaha? Saya, Bu. Ya, Sinta, silahkan maju ke depan untuk menceritakan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman dari keluarga saya yang berwirausaha.
saya mulai berjualan ketika saya masih kecil untuk menghidupi keluarga kami. Ibu saya membuat cheese stick yang dijual berkeliling, namun setelah itu usahanya menjadi besar dan mulai banyak orang yang datang ke rumah untuk membeli. Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan duduk. Terima kasih Sinta. Beri tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang coba lihat ke sini. Bu Iva punya apa anak-anak? Kaleng makanan sama topi ulang tahun, Ibu. Nah, ini ada kaleng makanan sama topi ulang tahun. Benar sekali kalian. Nah, topi ulang tahun ini bentuknya apa? Bangun ruang kerucut. Sedangkan kaleng ini berbentuk tabung. Nah, sekarang ayo Sinta maju ke depan. Sebutkan sifat dari tabung ini yang kamu ketahui. Iya, Bu. Apa saja? Jadi sifat-sifat dari tabung yang pertama memiliki alas berbentuk lingkaran dan juga tutup berbentuk lingkaran. Memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan juga selimut tabung. Ya. Memiliki 2 rusuk dan juga Tidak memiliki tidak memiliki titik sudut. Ya, terima kasih Sinta. Ya. Silakan duduk. Yeay. Oh, iya. Sekarang ayo Katri maju ke depan untuk menjelaskan sifat yang ada pada topi ulang tahun ini. Ya, Kak. Sifat kerucut itu ada 3. Yang pertama, alas berbentuk lingkaran. Terus punya titik puncak. Habis itu punya selimut yang berbentuk lengkungan. Oke, terima kasih Katri. Yeay, beri tepuk tangan. Ya, alhamdulillah ya kalian pintar semua dengan menjelaskan sifat kerucut dan juga tabung dengan benar. Sekarang Bu Iva akan menjelaskan cara menghitung volume bangun ruang tabung dan juga kerucut ya. Nah, kalian berdua bekerja sama untuk menghitung volume tabung dan juga kerucut. Oke? Baik, Ibu. Nah, ini penggarisnya untuk mengukur panjang dari diameter dan juga Nah, yang pertama dalam menghitung volume tabung ialah kita harus menentukan jari-jari dari kaleng tersebut menggunakan penggaris. Nah, kalau secara sepenuhnya itu namanya diameter. Nah, diameter itu merupakan setengah dari lingkaran. Nah, setengah dari diameter itu namanya jari-jari. Nah, sekarang kalian hitung diameter dan jari-jari dari kaleng tersebut. Kemudian langkah yang kedua,
konsumen. Nah, coba Ibu pinjam ya. Nah, ini merupakan jenis reklame. Nah, salah satu jenis reklame yaitu embalase. Nah, di sini itu dia itu ditempel langsung sama produknya. Jadi di sini itu ada gambarnya. Nah, ini gambar apa? Wafer roll. Apa anak-anak? Wafer roll. Nah, wafer roll ini kan warnanya coklat. Nah, di sini itu menggambarkan kalau di dalam kaleng ini ya, kemasan ini isinya kayak gini gambarnya gitu. Gambarnya sesuai sama isinya. Nah, terus tuh ada yang menarik gitu, kayak ada gambar anginnya gitu. Terus juga ada apa aja nih? Ada SNI-nya, ada label halalnya, ada mereknya nih. Terus ada varian rasanya gitu. Jadi mendeskripsikan isi yang ada di dalam kemasan produk ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat kemasan produk atau embalase. Nah, bareng-bareng ya. Yang kalau Katri tadi tabung. Nah, kalau Sinta buat yang kerucut, yang bentuknya kerucut. Jadi kita membuat embalase tapi menggunakan apa? Kayak wadah kemasannya itu berbentuk bangun ruang, tabung, dan kerucut yang kita pelajari hari ini. Oke? Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kita menyiapkan kertas karton. Nih, kertas kartonnya pegang. Terus penggarisnya tadi mana penggarisnya? Ya. Kemudian pensil, ada yang Ada, Bu. Oke. Ini pensil lagi kalau kurang. Terus gunting, ini gunting. Kemudian ini apa namanya anak-anak? Jangkar. Iya, pintar, jangkar. Kemudian ini double tipnya. Nah, ini pensil warnanya ya anak-anak. Di Iya, sini. Bu. Sudah anak-anak, kalian mengerjakan embalasenya? Sudah, Bu. Coba diangkat, mana embalasenya? Ya. Katri buat embalase dalam wadah berbentuk bangun ruang apa? Berbentuk tabung, Ibu. Nah, kalau Sinta, Kerucut, Bu. sekarang salah satu kalian maju satu persatu untuk menjelaskan kemasan produk kalian di depan sini. Siapa dulu yang mau maju? Cinta, Bu. Iya, Bu, saya, Bu. Iya. Anaknya kita nunjuk-nunjuk. Iya, Bu. Nah, Sinta, kamu buat bangun ruang apa? Saya membuat bangun ruang kerucut, Bu. Nah, ini embalase. Iya, embalase. Embalase. Nah, kamu buat embalasenya apa? Produk apa yang kamu buat? Saya membuat embalase untuk produk keripik kentang Potati. Oh, potati. Potati itu berarti isinya keripik kentang. Keripik kentang yang renyah dan juga enak. Oke. Di dalam sini ada apa aja sih? Di embalase saya ada mereknya dan juga ada tulisan halal dan juga jargon dari keripik kentang saya, Bu. Nah, jargonnya apa sih? Kita mau tahu. Renyah dan enak. Oke, terima kasih Sinta. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan
Thank